kali ini memang nih Studio 58 Concert Room rame. Didatangi oleh para wayangers. Apa namanya? Wayangku. Gak usah dikasih tahu lagi. Sini ada wayang. Ini salah satu band yang gue tunggu-tunggu main di sini. Karena terus terang gue dulu ngefans banget. Karena dulu gue belum rekaman. Tapi lo orang dulu kan? Gue tahu, lo orang dulu. Kata nyokap bokap lagu lo enak banget. Mintingnya nyokap bokap dong. Ya, Wayang, ini apa kabar? Baik. Guys semuanya. Terakhir kita ketemu tahun lalu ya? Yap. Di kantor waktu itu. Nah, Wayang ini adalah satu band yang fenomenal pada zamannya. Yes. Ya, bener. Karena drummernya itu waktu dulu paling kecil se-Indonesia, betul ya? Betul. Ya. Dan penjualannya lumayan signifikan pada saat itu sampai 2 juta kopi, betul? Betul sekali. Yang aslinya? Yang aslinya. Ini mau dengerin yang aslinya apa enggak nih? Kalau enggak 75.000 aja ya. Nah, Wayang, di sini ada siapa aja, Yud? Gue kan lo jadi ada siapa? Ada Ai gitar. Ai. Ada Angga keyboard. Oji nih. Orang dulu juga nih. Ordul, gue tahu. Ordul. Ada Ronald drum. Ini Ronald kayak paling muda ya? Paling muda deh. Muda tampangnya doang, umur sama gua. Oh gitu. Enak aja. Oke. Enak aja. Om Ronald. Jadi Om Ronald. Nah, itu waktu Wayang nih kemana aja selama ini? Enggak kemana-mana sih. Gue sih manggung di 90s masih ada lo. Ada. Di panggung ini masih ada lo. Di panggung ini masih. Cuman di single belum keluar lagi apa gimana? Single sempat keluar aja. Tahun 2015. Iya maksudnya udah lama ya, 2015 terakhir ya. Nah itu kenapa lu gak bikin single? Gak laku Jo. Tahu dari mana lu gak laku? Orang kita ditipu mulu. Gue gak tahu gitu. Tapi yang jelas kita sempat ngeluarin album, single 2015 itu. Judulnya apa sih singlenya? Pasti bisa. Pasti bisa. Single baru ya? Single baru. Itu bukan recycle ya? Bukan. Single baru. Dan lu dari situ belum ngeluarin lagi single? Belum. Oke. Ada rencana ngeluarin single lagi? Ada sih, cuman gue harus ngeluarin dengan pendiri konsep sama rumah sendiri sebenarnya. Hah? Maksudnya gimana? Rumah sendiri gue nggak mau sama label. Oh, lu sendiri, keluarin dengan sendiri. Oke. Gua sendiri, kan udah sendiri. bisa sekarang, sendiri juga udah bisa. Nah, terus gue mau cerita sedikit dulu, lu sebanyak apa sih duit lu dulu? Gak bisa dilipat. Dompet itu gak bisa dilipat ya. Makanya bawa tuh duit, jangan pakaian, lu lipet. Enggak, karena gue terus terang ya, pada saat tahun 98-an gitu, lu kan lagi naik-naiknya tuh, gue gak tahu lu. Itu kan lu manggung lagi, ada lagi, lu mulu di TV tuh. Tuh TV sampai mereknya sampai lu. Saking seringnya. Itu, gue sampai mikir, dulu gue belum rekaman, belum apa, gue cuma mikir, ini duitnya berapa ya gitu. Banyak banget, gak bisa dilipat gue bilang. Nah itu banyak banget segitu. Kalau menurut gue ya. Berarti jujur dong labelnya. Bukan jujur. Maksudnya gini. Oh bukan jujur. Saya nggak ngomong loh. Kalau menurut gue. Namanya Yudi. Zaman itu tuh menurut kita kan lagu kita didengerin aja sama. Udah seneng kan. Dapat duit pula gitu pas kita manggung terus kita main di mana. Dan itu memang menurut saya kalau umur segitu buat apa sih? Umur berapa sih waktu itu? Yang drummer aja 3 SD. 8 tahun. Anjing 3 SD? Iya. Terus keyboardis. Gue baca aja belum bisa. Keyboardis 1 SMP ya? Pokoknya gue umur 18 tahun pertama kali naik pesawat istighfar terus dari... Ya begitu ya. Konser. Stres gitu jadi aduh gimana ya. Nah jadi waktu itu sih ya happy aja udah. Ya karena kita yang jalanin adalah kita jalanin aja, yang penting karya kita itu didengerin sama teman-teman dan kita dengerin di radio aja pertama kali senangnya minta udah senang, udah guling-gulingan tuh. Selamatan, ada selamatan nggak? Ada selamatan nggak? Ada selamatan. Oh ya kan. Anak yatim, ya. Biasanya kan kalau meledak, aduh langsung selamatan. Yeah. Ini sekarang nggak selamatan lagi. Habis. Ya kan ada duitnya. Selamatan habis ya. Oke, nah terus mulai kapan lu mulai realize soal hak lu atau kok nggak sesuai nih? Nah itu kan waktu awal kan lu masih pada bego. Iya.
Nah pas mulai udah rada nggak begonya itu pas mulai kapan gitu? 15 tahun Setelah ya lama banget. Sebenarnya 2008 kita udah mikir itu. Itu 2008. Berarti 10 tahun kemudian. 2008 album ke-8 kita mikir bahwa kita nggak bisa kayak gini terus nih di label. Kita pengen sesuatu. Itu masih tetap di label yang sama? Enggak, udah pindah-pindah tuh. Udah loncat-loncat kayak bajing. Oke. Udah kayak bajing ya? Iya, dari BMG ke Sony BMG terus ke Universal gitu kan. Dan di situ ke Sony dan si Oji bilang udah nggak bisa nih, kita harus coba bikin karya sendiri terus kita upload dengan akun kita sendiri. Ya zaman-zaman itu kan lagi mulai naiknya digital. Oke. Udah mulai itu kepikiran. Udah mulai RBT ya? Udah belum? RBT udah ada RBT. Udah ada RBT. Terus bagaimana lanjutin jadi maju Ji? Pokoknya dari tahun album pertama itu kita ngerasain perjanjiannya ya hanya nerima royalti. Deketin. Per kaset itu 350 perak. 350 perak. Per kaset, CD 1000 perak. Wah lu ditipu. Elemennya satu kaset 10 juta. Bener loh. Ditipunya. 350 perak, Pak. 50 perak. Ini acara curhat ini. Kali berapa? Oh ya. Iya. Ya, you know lah. Oke. Kabarnya kan 75.000 sama 75.000. 75.000. Ini lu kabarnya. Iya bukan kabar dong. Yang masuk ke lu 75.000. Laporannya, reportnya. Yang kabar? Tahu. Kabar. Oke. Gitu ya. Ya berarti kan Allah sudah memilah-milah rezekinya masing-masing. Sampai pernah ada satu cerita nih, album kedua. Kita udah ngobrol lagi. Deketin. Terus ini untuk album yang dongeng kita nggak rilis CD. Oke. Pas apa sih dulu nama tempatnya? Pokoknya toko kaset gitu. Kita ngeliat lah ini CD-nya ada. Ya kayak begitu. Padahal lu nggak ngeluarin sebenarnya. Wah. Itu ada undang-undangnya tuh. Itu dulu. Iya. Enggak ada. Pasal 37 lapis. Penipuan. Itu terus. Makanya banyak catatan akhirnya ini harus nggak bisa begini nih gitu. Bersama Universal sudah ada perjanjian yang lebih nggak mau digituin lagi lah. Oke. Sama ke Seven juga kita udah jual master. Nah berarti lu setelah itu udah langsung kayaknya kita produce sendiri. Berarti yang single terakhir tahun 2015 itu udah sendiri? Enggak, sama Seven itu single. Single aja? Single aja, bukan album. Single aja, bukan. Kalau album next mungkin kita akan buat seperti itu. Lu akan bikin album lagi di zaman ini? Apakah single? Pengennya sih ya. Pengennya sih ya. Beda lah, tapi single sama album ini bukan, beda. tapi albumnya berupa fisik nantinya? Pinginnya fisik ya, karena memang kita terlahir dari fisik gitu. Lu kan ada aturan nggak boleh main fisik sekarang. Iya. Lucu dia. Lucu Enggak, bukan. Lu album pun berupanya kan biasanya di digital, tetap di digital berupa album, tapi kan digital. Iya. Lu mau ngeluarin CD, modal banyak loh. Nggak apa-apa. Wih, ini yang gua demen. Kalau buat musisi mah, kalau buat kita untuk iya itu. Ada pendana, Enggak ada, kita aja patungan PT yuk. Oke. Lo mau ikutan gitu langsung. Berarti boleh. Kalau saya mah duit nggak ada harga. Asik. Waktu yang susah. Terus. Nah, di situ sempet hilang tuh kan, hilang terus. Perasaan lu gimana tuh ngelihat band lagi naik-naiknya? Gue biasa sih kayak begitu ngelihatnya. Karena memang dari awal kita memang nggak ada lu kepengen anjing gue pengen lagi nih bikin single lagi apa. Sedangkan kan Murad Marit nih yang gue liat soalnya ada di sini ada 3 muka baru nih. Kalau awal iya pertama kali kita kan kalau awal mungkin kita cuek gitu ya. Tapi kesini sekitar 2 atau 3 tahun tuh mulai boring gitu. Gue pengen sesuatu yang baru lagi. Oh karena lu usahanya udah masing-masing sih ya. Jadi udah enggak satu sama lain juga ada kerjaan lain gitu. Ya kepikiran setelah 3-4 tahun buat lo tuh single itu. Recycle dulu pertama, tak selamanya. Karena fans itu minta ayo dong keluarin mau itu recycle atau single terserah lah gitu. Yang penting gue pengen lihat lagi berkarya gitu. Nah, lagu lu sendiri yang ngetop misalnya kayak tadi Dongeng Sebelum Tidur atau yang terakhir Tak tadi Selamanya, Tak Selamanya Dongeng, itu pernah diambil orang nggak? Maksudnya dibeli sama orang dia nyanyiin? Belum. Gak ada sih, cuman cover aja. Jadi berarti masih pure wayang. Ya, kalau mau dengerin pasti cuman wayang yang nyanyiin. Oke. Nah wayang sendiri lu ngasih nama wayang kenapa? Kenapa nggak Pinocchio gitu? Lu lebih modern. Dulu itu pas kita terbentuk wayang kan ya, karena biasa zaman dulu kan kayak Dewa, Dani, RW kayak gitu-gitu. Kita wayang itu ngambil maksa-maksa ini. Wahyu Adrianto main keyboard ada. W-nya. W-nya.
A-nya Ahmad Fauzi, Oji. Y-nya Yudi, Ang-nya Gilang gitu. Masa-masain lah akhirnya di wayang. Nah pas ada masuk singkatan-singkatan masuk ke ya. label karena si Gilang drummer kecil sempat mau diganti jadi Piccolo. Iya dulu namanya Piccolo. Itu gantinya Piccolo itu maksudnya apa? Ya kan satu barang yang Snare kecil. Itu Piccolo snare kecil lah. Nggak gaul dia ini. Tapi ada tahu nggak sih main band nggak sih? Saya kan jutawan. Oh iya. Oke udah. Jawaban lu. Susah kalau yang diwawancara band gila. Nah, terus wayang itu sebenarnya ketemu sama manajer yang kita sekarang nih. Dari dulu sampai sekarang. Itu ibunya drummer sama ibunya Gilang ya. Ya. Itu yang nemuin gue singkatan itu. Oke. Karena mungkin orang Jawa kali ya. Tapi memang. Tapi kalau orang Batak apa namanya? Bukan. Namanya bukan wayang. Wayang tetap tapi pakai bah belakang. Oh. Wayang bah. Wayang bah. Oke. Tapi senang banget sih. Banyak sih yang bertanya-tanya lu kemana dan banyak yang nge-DM juga untuk minta lu. Banyak. Kebetulan lu kenal. Oh iya kan, kalau enggak kan gue bingung mau kemana gue itunya. Dan gue bilang, oh Yudi gue kenal. Oke, jadi gampang gue reach-nya. Nah terus, tadi bawain 3 lagu. 3 lagu. Belum ada tuh lagu baru ya? Belum. Maksudnya yang bocoran yang mau nggak ada, belum bikin apa gimana? Ada sih materi-materi yang mentah. Oh tapi belum berupa, belum di aransemen apa segala macam. Oke, thank you Wayang. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Siap. Di sini leadernya pasti lo ya? Iya, sementara itu. Pangko namanya di sana. Di sini leader itu disebutnya di sini Pangko. Pangko. Pangkolotan. Paling tua. Udahlah kita sama. Pangko. Oke, kita masuk ke segmen Who's the Leader? Apa? Who's the Leader? Jadi di sini kita coba untuk bisa nggak menjawab pertanyaan gua, apalagi seorang leadernya, bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersekitar soal lu. Kalau bisa berarti ya udah. Kalau enggak ya udah juga. Mercy. Oh mercy. Ampunan. Gue udah tahu lo mau ngomong apa juga. Oke, kita mulai dari sang gitaris. Oh iya. Ai, rumah satu bisa bohong. Itu Jul Sumbang. Ai, lu kan seorang gitaris. Dari dulu gitaris apa memang terpaksa jadi gitaris? Ada lo, saya itu tadinya basis. Terpaksa jadi vokalis. Tadinya basis. Nah lu memang udah gitaris? Gitaris. Berarti lu tahu gitar ya? Gitaris The Police namanya siapa? Jangan-jangan dancer nih dulu. Siapa? Ayo. Gue inget gitarnya aja Telecaster waktu itu main. Gue juga inget namanya dong. Gitar. Oke, skip. Skip, yang lain ada yang tahu? Andi Samad. Yes. Oke, tepuk tangan. Ya, ini Lagi sampai dia tahu. Kesel gua. Gitu enggak tahu. sekarang Yudi. Susah, Fer. Kalau aja, Fer. Gua mengasih lo yang seumuran lu aja. Penyanyi dan gitaris blues kulit putih. Yang ngetop siapa? Legend tuh. Oh, ini tunggu. Lagunya yang berjudul Tenenene. Oh, nah, tuh dia jawab, Fer. Jerry Moore. Betul. Lama. Lu salah berarti, lama berarti. Lu tuh lama, ngapa-ngapain lama. Kalau gituan aja cepet lu. Sekarang Rangga. Angga. Oh iya, kalau Rangga ditangkap Polda. Enggak, kalau Rangga itu kan Sunda Empire. Kalau Angga kan Unda Empire. Kamu tidak tahu sejarah. Ya, tidak tahu sejarah itu. NATO dan PBB alah.
Oke, lu keyboardis ya di sini ya? Bukan. Keyboardis. Aduh, gua nanya apa ya? Grup grunge asal Seattle yang terkenal siapa? Cakep. Jawabnya pakai ini. Nirvana. Pakai ini jawab. Nirvana ya. Oke. Wah ini udah mulai cakep nih. Ji. Yuk. Nah lu karena ini lu juga pendiri wayang berarti ya? Iya. Betul ya? Di pewayangan. Di luar segmen. Lu tau Pandawa 5? Pada 5. Ada yang kembar namanya siapa? Nakula Sadewa. Oh, lu kasih tahu sih. Benar. Tepuk tangan dong, bener Tepuk tuh. tangan, Nakula Sadewa. Sekarang udah nggak ada. Karena Dani waktu kemarin sempat nggak ada, jadi sekarang Nakula Sagigi. Tinggal Arman Maulana. Oke, sekarang berarti tinggal Ronald. Yang paling muda. Gue kasih grup tahun 90-an bersaudara. Yang ngetop. Bersaudara nih. The Masih Muffets. kecil-kecil juga semuanya. The Muffets. Judul lagunya yang terkenal Mbop. Siapa? Hanson itu. Yang bener Yudi. Muda. Itu tua, band tua itu tuh. Ini tembok tutup oli. Ada aja. Oke, tapi benar. Di sini semua nggak ada leadernya sebenarnya karena semua jago-jago sih sebenarnya. Yang muda membiarin. Karena ganteng, karena muda. Pas. Iya, ini untung tadi jawab. Kalau nggak 0 loh. Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya itu namanya Aminor. Ya, Aminor Opinion. Aminor Opinion itu apa? Tahu, coba. Gini, kalian kan sudah lama di industri musik. Pernah punya pengalaman gak enak sama industri musik sama siapa dan kenapa? Gue mah tahu lu banyak-banyak pengalaman gak enak. Satu-satu. Dari Yudi aja dulu. Ini terakhir nanti. Sama siapa? Kan banyak industri musik tuh banyak tuh rangkaiannya tuh. Dari macem-macem. Serah. Itu nggak enak sama orangnya apa sama labelnya? Terserah mau sama siapa. Sebenarnya sih Nggak usah sebut nama, kasih clue aja. Misalnya Didi misalnya, lu kasih clue aja DI, dah cukup. Sok, silakan. capek. Nggak, maksudnya sama apa, lu nggak sukanya sama apa juga nggak apa-apa. Gue sebenarnya kalau nggak suka itu sebenarnya sama. Ada ganjelan lah ya, ada ganjelan, lebih ke ganjelan sih. Perjanjian itu kadang-kadang Legalnya, Iya. masalah legal. Perjanjian kadang-kadang bikin kita bingung. Setelah kita tanya ternyata perjanjiannya pernah dibilang katanya perjanjian akte yang surat nikah dan segala macam kita nggak tahu. Surat nikah? Iya, karena kita kan nggak tahu waktu itu zaman itu. Dan dia hanya kasih surat janjian gitu aja, terus pas di cross check ternyata oh enggak, ini enggak bisa diambil, ini enggak, banyak alasan lah yang kayak gitu yang bikin kita jadi aduh plus gue mau ngambil hasil gue gitu. Sementara dia bilang nggak akan bisa diambil. Perjanjian itu bikin rumit kita jadinya, bikin bingung sebenarnya. Iya. Sementara yang kita pengen kan ya kita sama-sama tahu kan. Oke. Karena kerjasamanya gitu. Oh, seharusnya kan hak kita kan bisa diambil tapi ini nggak bisa gitu. Karena salah satu mungkin gini, mungkin lu dulu masih pada muda. Ya karena terima gitu aja. Terus udah gitu yang kedua, rekamannya udah happy. Yes. Iya kan? Nah itu banyak disalahgunakan oleh pihak label pada saat itu ya. Makanya dulu saya waktu pas perjanjian itu memang ribet kan. Ngebacanya tuh harus bahasa hukum ya. Kalau roommate ada yang musisi nanti mau kontrak. Kamu tahu tuh bahasa hukum? Bahasa hukum dong. Gue kan dulu ngerti dari kecil udah keluar bahasa hukum gue udah ngerti. Jadi saya saking ngertinya saya cuma bilang, wah tebel kan biasanya kan pada tebel. Bacain dong. Cuma. Minta bacain. Jadi dia yang baca gue lebih denger lebih ngerti. Kok minta dibacain? Saya buta huruf. Kita alasannya. Dia bacain. Pas udah baca baru, enggak saya baca sendiri aja. Perjanjian itu tuh yang bikin gue Iya. gue sebenarnya. Jadi harus hati-hati ya, Ben. Jangan terlalu seneng duluan. Karena
kalau bisa datang untuk kontrak itu bawa orang hukum, lawyer atau siapapun yang ngerti ya dengan perjanjian. Sampai sekarang pun kita masih tertahan itu. Lu masih ada kontraknya? Masih. Wah, Masih nyangkut. masih nyangkut ya? Dan sebenarnya hasil kita tuh untuk dapat hasil itu luar biasa. Gue jadi miliarder sebenarnya. Kelihatan sih. Gak bisa diambil gimana ya? Iya, ngerti. Ya itu bagus. Terus kalau dari Angga, itu kan udah ada, kenapa lo dua? Banyak. Ega, Yang nggak disukai. Apa? yang ya lu punya pengalaman nggak enak sama apa di industri musik? Kalau Ini buat sharing aja sih banyak. Jadi orang-orang yang dengar juga tahu, oh yang itu harus kita perhatiin tuh, ini harus ya, perhatiin kayak gitu. ini sih di show misalnya gitu ya, apa di Show. show lah ya. Kalau itu dia yang salah kalau nggak dibayar lo. Soal bayaran bukan? Gimana gitu? Kalau show? Bukan, kontrak juga sih sebenarnya, kontrak juga. show gitu. Misalkan kayak riders gitu. Oke. Misalkan Tidak sesuai semuanya. sesuai. Masih ada yang begitu Sampai sekarang memang itu Masih banyak. ada. Kayak gitu Banyak. sih. Dan Karena kita gak minta banyak-banyak sih, gak minta yang enggak. aneh-aneh gitu. Enggak. kalau saran gue sebenarnya kalau riders, lu sah-sah aja sih sebenarnya. Kalau untuk riders nggak sesuai, lu tinggal aja. Sebenarnya sah-sah aja untuk begitu. Tapi kadang-kadang kita juga, aduh nggak enak udah mau manggung. Kita kan juga namanya musisi ya, Iya. pengen main band ya. Iya. Udahlah alat ya udah deh gitu. Ya cuman itu ya banyak untuk mungkin dari IO lebih concern ke situ juga. Lebih diperhatiin. Riders ya. Iya, riders gitu. Ridersnya soal makanannya atau apa atau panggung yang penting buat lu? Kita lebih soal ke backstage. Kalau panggung malah biasanya kita ya santai aja Nah sih. kalau backstage itu maksudnya kayak apa? Kalau biasanya misalnya gini, kita kan biasanya kalau di luar kota kita datang dengan ya dari luar kota, dari Jakarta gitu keluar kota kan kita butuh ruang istirahat apa segala macam. Nah itu biasanya ruang istirahatnya jauh dari proper. Padahal tadinya Nggak menjanjikan proper. adalah proper lah misalnya gitu kan. Tapi ketika kita datang, ya jauh dari proper. Oke. Terus makanan juga. Lebih tidak respectnya sebenarnya Iya, harus benar. respect ke kita ya. Iya, lebih Oke, sih itu sih. thank you. Tapi sebenarnya kalau di ininya sih ada Udah ada ditentukan di ya? Ada, udah ada. Berarti manajer lu harus galak. Harus lebih tegas lagi. Iya. Gitu. Oji? Kalau bicara cerita dulu ya, karena wayang dulu Gilang masih kecil, jadi seringkali di cancel panggung gara-gara kebanyakan dulu kan rokok. Sponsor rokok. Jadi karena ada Gilang nggak bisa masuk tuh. Cocok nih ada anak kecilnya. Tapi untungnya ada Cakwe sampai ke bantal yang mau Iya, sponsorin. akhirnya udah gue bantal. Akhirnya mau gue bantal aja deh. Jadi sponsor dari kita. Ke bantal. Maksudnya 3 SD sih ya susah ya waktu itu ya. susah. Jadi lu gak bisa dong waktu itu main di klub apa di kafe gitu. Ya susah. Susah ya. Sedangkan pada saat itu rokok lagi. Gencar-gencarnya kan. Jadi akhirnya solusinya gimana? Ya udah cancel aja. Oh nggak pakai bantal gitu. Enggak. Enggak ya. Cancel aja karena memang kan kita juga terima ya udah nggak masalah lah gitu. No, Ya, ya. otomatis ada keuntungannya juga lu menjadi salah Yang satu buat yang band. gede-gede. Satu band yang wah fenomenal, punya drummer kecil jadi cepet orang aware. Iya. Ada juga gininya ya, nggak enaknya ya. Yang gedenya, aduh gue manggung besok dapat duit harusnya jadi nggak Jadi dapet nggak nih. jadi. Gitu. Oh iya. Tapi kan artinya ada event-event yang lain juga. Tapi itu sih susah ya kalau memang untuk rokok apa segala macam memang susah sih dengan itu. Baru berhasil itu setelah bagian sekarang udah bisa dia udah nggak ngeband. Gimana coba? Ya udah balikin duit gua gitu. Dulu di cancel lu catat semuanya. Oke, thank you. Nah sekarang Ronald. Di industri musik sih ya paling ke legal tadi kan pernah sebelumnya pernah masuk label juga gitu. Paling lebih ke... Ngapain ya? Siapa tahu bertamu doang ke label. Masuk label. Nah terus. Ya kayak kontrak tadinya dulu pernah dijanjiin untuk single tadi kan awalnya kompilasi dulu menang kompetisi nasional Oke, gitu deh. oke. Dijanjiin untuk album tapi cuma single aja yang di ini terus ya udah. Janjinya album? Ada kontraknya? Ada kontraknya. Lu suruh nggak nuntut? Ya karena baru pertama sama pertama masih pada muda ya. masih muda masuk label, wah seneng terus kesini sininya ya udahlah keluar aja lah gitu. Oh malah jadi tapi? Apanya albumnya? Ah. Enggak jadi. Singlenya? Singlenya ada tapi dijanjiin Kontrak album. emang tuh penting. Dan jadi kadang-kadang kontrak juga membuat kita mati langkah sih. Iya. Kita udah kontrak. Gue sekarang juga mati langkah nih. Kalau saya mati samping. Ada dia nih.
Aduh, jadi apa namanya? Kita dikontrak, akhirnya kita udah kontrak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak diapa-apain juga. Mau pindah ke tempat lain nggak bisa. Nah sekarang berarti lu nggak bisa dong dengan label lain. Kalau untuk 2 label, gue udah Udah fix lu kita tayangkan udah surat. dibilang ya kita tinggal datang aja terus kontrak. Udah kita ada aman. keputusan aman. Udah aman. Jadi kita berapa bulan kemarin konsultasi lah ke Ada beberapa orang. beberapa inilah praktisi gitu ya, Iya. publishing dan segala macam. Itu ternyata di balik ada kontrak-kontrak sebelumnya yang tidak terinformasikan ke kita. Itu maksudnya gimana gitu. Terus yang kedua ada kontrak juga yang ya itu bahasanya mengikat itu. Iya, gitu. iya, Jadi kita gimana caranya biar smooth ininya kan. Ah, iya. Oke. Pelepasannya gitu. Siap. Ini udah ada Segmen katanya. udah ada round girl ya, ada round girl yang suka gini. Kita di sana yang gini-gini. Kita sih lo ya. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Dan ini segmen yang ditunggu-tunggu. Apa tuh? Karena banyak yang seneng sama segmen ini. Kita masuk Nggak mungkin. Kita masuk ke segmen band song. Kalian harus coba pura-pura jadi bencong sebenarnya. bukan. Band song itu lagu yang di band nanti sama gue. Jadi lu nggak boleh keluarin lagu ini. Cukup di 58 di band gitu ya. Cukup di 58 aja. Jangan dirilis. Bahaya. Takut laku. Lagu lu yang ngetop yang dongeng sebelum tidur atau yang mana tadi? Tas selamanya kayaknya. Damai. Yang damai. Itu kan fenomenal. Udah pernah ganti lirik belum? Belum. Dari bikin masa Iya. liriknya itu terus nggak ada salahnya. Gue ganti deh. Ada yang aslinya nggak? Nggak ada. Itu memang aslinya. Penambahan aja di chords, di bridge. Tapi tetap itu. Oke. Oke. Di sini ada tantangan. Ada 3 pilihannya. 1, lu bawain lagu itu. Tapi lu ganti liriknya dalam waktu 1 menit. Kita kasih temanya. Pada bulan ini mungkin lebih ke penguburan. Kubur. Yang kedua, itu lu bawain lagu lu. Liriknya gue yang bikinin. Tinggal nyanyi. Oh iya. Yang ketiga, bawain lagu lu itu ganti minor. Yang mayor ganti minor. Yang minor ganti mayor. Gitu, ya. Gua amannya lu aja yang bikin lirik deh. Gue yang bikin lirik. Oh rahasia hati dong di lagu. Oke. Itu tentang apa lagu lo yang pertanyaan awal? Ya itu mah tentang apa sih? Ya tentang pengen Cinta apa? perdamaian. Bukan cinta ya malah Sosial ya? dia biasanya. Sosial ya? Heeh. Sosmed. Beda, sosial. Sosial media ya. Nah ini mungkin lebih, kalau itu bukan buat perempuan berarti lagu lo? Bukan. Universal. Oh gue pikir buat ke perempuan begitu. Nah ini kita bikin menjadi untuk tertuju ke satu orang. Kita ke perempuan aja. Biar lebih romantis. Coba gitarnya silakan. Nah ini ya. 64 nih. Oke. Refnya aja. Oke. Ya. Silakan. Ini pegang aja. Astagfirullahaladzim. Benda yang berguna untuk menampung darah menstruasi. Oh, awalnya dibuat berbahan katun bentuk persegi. Ternyata sudah muncul dan tertulis sejak abad 10 dan diberikan lapisan
pakaiannya di celana dalam. Oke, pesan ini disampaikan oleh Oke, di sini memang lagu mau digimanain tetap lagu enak dan aslinya tetap lebih enak lagi. Jadi apa mau diapain aja lagu lo tetap enak, itu intinya. Bener nggak? Tepuk tangan lo. Yang selalu saya bilang, mutiara kalau ada di lumpur dibersihin, mutiara lagi. Betul. Gitu. Oke, thank you banget. Sama-sama. Buat Wayang. Ini gimana, mau dirilis? Lebih girly loh ini. Lebih girly loh ini. Dalam soalnya. Salah dalam ya. Menstruasi. Kalau menstruasi tentang laki, mens ya, lebih men, laki-laki. Kan woman kalau perempuan. Oke, thank you buat Wayang. Ya, dengan sama-sama. formasi barunya. Ini tetap atau akan ganti lagi? Insya Allah tetap. Insya Allah tetap ya. Nah, ada pesan-pesan nggak buat misalnya lu lagi mau mengeluarkan apa atau IG atau apapun, silakan. Wah, enggak nih. Enggak. Jadi, Wayangku, untuk Wayangku. buat Wayangku Dan roommate. Oh ya, buat Wayangku dan roommate, kita punya Facebook fanpage itu ada di Wayang. Wayang. Kalau untuk IG Wayang official. Wayang, nggak pakai band? Enggak. Jadi dulu sebenarnya ada satu lagi Wayang band, cuman kita lupa password ya. Jadi itu bentuk Hilang. Wayang band. Wayang official. Wayang Iya, Wayang official. Terus IG-nya? IG-nya Wayang official. Oh, iya. Terus untuk YouTube-nya Wayang official juga. Oke. Gitu. Jadi semuanya Semuanya ada di situ dan Semua kita di situ. kalau misalnya ada acara atau apa kita di situ. kita semua. posting Udah ada semuanya di situ. kontak personnya juga? Udah ada semuanya. Karena yang lain-lain tuh Yoyo banyaknya nggak tahu kontak kemana. Iya. Itu yang akhirnya ke saya semua. Saya capek. Udah kaya ya? Enggak, nanya Wayang ke gua. Oh, ya nggak apa-apa. Saya jawabin jadi pakai bahasa Jawa. Kan gitu. Mas Wayang ya? Bukan, robot. Geli banget dicariin tuh geli. Kemarin sering ketemu ya. Harus digeli aja. Tapi thank you banget ya buat lo. Gue seneng banget akhirnya lo bisa tampil di sini. Thank you. Terima kasih. Oke, roommate dan mungkin di sini ada banyak juga yang nonton Wayangku. Jangan lupa subscribe di acara 58 Concert Room, like, share, and comment. Kalau bisa sikat tuh notifikasinya biar kalian dapat update-nya juga. Dan juga ini juga disponsori juga oleh ini. I'm Legend. Ininya nih yang nggak kuat nih. Nah, ada pewayangan tuh. Karena lu datang ini. Kemarin waktu band lain enggak. Apaan? Wayang juga. Cuma beda. Tapi gue tanya dulu, itu kenapa Hanoman wayangnya? Kan saya kumitnya putih. Cuman putih tua. Oh, itu. Oke, jadi ingat ya, Wayang juga tadi udah dilihat informasinya, silahkan di follow, langsung diklik juga. Kalau ada kontak silahkan di sana. Sukses buat Wayang. Terima kasih Yuri. Semoga kita ketemu di panggung-panggung berikutnya lagi. Oke, sampai ketemu next episode. Bye.